mata tutup. Sebelum kita keluar dari kapal ini, kita mau kasih sembah kita terbaik buat Tuhan. Ada satu pribadi yang sangat sayang dengan setiap kita. Di sini usia 40 tahun ke bawah, betul? Berarti gak semua anak-anak ya. Ada yang udah kerja, ada yang udah menikmati segala kerja kerasnya hidup ini. Tapi saya berdoa, kami berdoa, anak-anak muda, engkau di umur usia 40 tahun ke bawah itu kita di kekuatan puncak kita. Kalau menurut survei, engkau di kekuatan terbaikmu. Engkau orang-orang yang punya segala energi. Engkau masih bisa gak tidur 3 hari 3 malam dan tubuhmu masih oke. Itu sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan beri buat kita yang usia 40 tahun ke bawah. Tapi saya berdoa buat saya Kristen dari umur 3 tahun. Tapi saya baru ketemu Tuhan umur 17 tahun. Saya baca Alkitab, dipaksa baca Alkitab dari umur 5 tahun. Saya bahasa roh umur 7 tahun, saya terima baptisan Roh Kudus. Tapi saya baru tahu ada yang namanya satu pribadi yang satu kali tatapannya membuat engkau tahu engkau dicintai begitu rupa. Dan satu tatapan itu, hari itu saya masih ingat umur 17 tahun. Itu tatapan yang sampai hari ini membuat saya berkata, Tuhan, buat seluruh hidupku ini milikmu. Lakukan apapun yang engkau mau. Dan saya tahu itu doa yang gak masuk akal buat sebagian besar orang Kristen, bahkan itu gak masuk akal. Tapi saya berdoa, kalau semua saudara, teman-teman, engkau yang belum pernah lihat tatapan cintanya, kalau engkau tahu sepanjang perjalanan kapal, Yesus itu Roh Kudus Bapa. Kalau engkau bisa lihat dan matamu dibukakan, saya berdoa hari ini Tuhan bukakan matamu. Kalau engkau bisa lihat tatapan cintanya yang berkata, terima kasih nak, aku gak punya orang lain yang segila kamu. Aku gak punya orang lain yang rela. Engkau sudah bayar tapi engkau harus tidur duduk. Engkau sudah bayar tapi engkau harus empet-empetan di emperan. Engkau sudah bayar mandi aja susah. Tapi engkau tahu itu kehormatan. Aku gak punya orang lain seperti itu. Tapi buat engkau yang usia 40 tahun ke bawah, mungkin perjalananmu tidak seperti mereka yang sudah 40 tahun ke atas. Mereka yang sudah bayar harganya begitu rupa. Mungkin kita belum ngalamin yang namanya harus kehilangan anak, harus kehilangan yang paling kita cintai. Tapi engkau punya kekuatan yang engkau bisa beri dengan sangat luar biasa ke hadapan Tuhan. Engkau punya suara yang keras. Engkau punya tenaga untuk angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau punya semua potensi terbaik di usiamu untuk kau kasih ke Tuhan. Saya berdoa sekali lagi ya, siang ini sebelum kita keluar di pelabuhan, ini perjalanan namanya perjalanan meterai destiny. Buat engkau yang sudah tahu dan belum tahu destiny, saya berdoa, kalau kau rindu dan berkata, Tuhan, aku ada di sini, mungkin ada yang aku ikut orang tuaku, tapi aku ingin jalan sama Tuhan seumur hidupku. Buat yang anak-anak, aku belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Adik-adik saya ketemu Tuhan Yesus dari umur 6 tahun. Kalau kamu bilang aku belum pernah lihat Tuhan Yesus, kamu mau lihat Tuhan Yesus, ayo lihat Tuhan Yesus. Kami akan doa buat kalian. Kenapa? Karena Yesus Bapa Roh Kudus sangat ingin jadi sahabat kalian. Sangat ingin. Dan saya gak bisa cerita semuanya. Tapi buat saya yang dipaksa baca Alkitab umur 5 tahun dan dulu saya marah-marah. Saya bohong kalau mama saya tanya, kamu sudah baca belum? Saya bilang sudah, padahal belum. Saya yang dulu cuma pengen main-main kalau diajak ibadah. Hari ini, waktu 17 tahun hari itu dia temui saya. Saya berkata, Tuhan makasih ya. Buat masa kecil yang dipaksa ada di dalam mezbah Tuhan. Makasih ya. Buat masa kecil yang dipaksa melayani Tuhan. Aku gak akan tukar itu dengan apapun. Karena itu membuat aku hari ini
Saya kehilangan adik saya jadi anak tunggal hari ini. Tuhan bawa pulang 13 tahun yang lalu terbakar di dalam rumah, habis ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi hari ini Tuhan bawa saya dan keluarga saya ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan selalu cukupkan. Kami baru pulang dari Malaysia, kami pikir kami mau hemat. Tapi pulang kami selama di Malaysia, setiap kali kami ketemu orang kami dikasih berkat terus, dikasih berkat terus. Sampai Tuhan itu kasih kami uang jajan. Padahal kami ini siapa sih? Orang-orang yang gak bayar cukup banyak dibanding apa yang saudara dan saya bayar di kapal 4 hari ini. Gak sebanding dengan yang Petrus bayar dengan disalib kebalik. Gak sebanding dengan yang Paulus bayar. Bahkan gak sebanding dengan orang Mesir yang pernah khotbah di Mahanaim. Dan dia berkata saya di penjara berkali-kali. Gak sebanding dengan orang-orang Cina yang sampai hari ini, kalau mereka ibadah, mereka tahu ada kemungkinan mereka di penjara. Dan ada salah satu teman kami waktu ibadah dengan mereka di cruise tahun lalu, tanya sama mereka, emangnya kamu bisa keluar dari Cina? Kamu boleh nyembah seperti ini? Ya sebenarnya tidak boleh. Tapi kenapa kamu bisa ada di sini? Ya kami cari cara. Paling kalau ketahuan, nanti kami pulang, kami di penjara. Ya mungkin 7 hari, ya paling lama sebulan. Ya udahlah, gak apa-apa. Bayangin ya teman-teman, ada orang-orang yang buat mereka nyembah aja, mereka ambil resiko kalau mereka di penjara 7 hari sampai sebulan, bahkan ada yang sampai setahun. Tapi buat kita di sini, kita punya seluruh kebebasan nyembah Tuhan. Di tengah samudra, di mana lagi dan kapan lagi kau bisa sembah Tuhan di tengah samudra seperti ini? Kau bisa perang. Satu hari waktu kau di surga, saya ingat banget. Ada banyak beberapa orang yang pernah ke surga. Saya beberapa kali dibawa Tuhan ke surga. Tapi saya sering banget dengar ada orang-orang yang ke surga dan dia bilang gini. Betul, di surga tidak ada kesakitan. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada sakit penyakit. Tapi gak banyak orang tahu, di surga banyak penyesalan. Kenapa? Karena orang-orang ini berkata, dulu mataku tertutup, aku gak bisa lihat apa yang Tuhan sediakan untukku di surga. Seandainya aku tahu, aku gak akan buang hidupku. Seandainya aku tahu, aku gak akan bodoh dan cuma cari kenyamanan. Seandainya aku tahu, aku akan kejar Tuhan. Saya berdoa, mari kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Buat engkau yang berkata aku mau serahkan Tuhan, di penghujung dari semuanya, sebelum kau bawa kami kembali ke tempat masing-masing, aku mau serahkan semua suaraku, kekuatanku, tenagaku, aku mau beri buat engkau. Mari tutup mata ya, sambil kita terus nikmatin hadirat Tuhan ya. Pinter deh. Saya mau sharing dikit aja 10 menit. Setelah itu saya serahkan kepada yang lain. Ada beberapa dari kami yang akan sharing dari perjalanan Tuhan dengan kami masing-masing. Kami berdoa itu ada 1-2 firman yang akan memperkaya hidupmu dan sungguh-sungguh membuat engkau berjumpa dengan Tuhan setiap waktu. Saya mau share, terus saya tanya Tuhan, saya share apa? Saya mau share, saya ini anak orang yang melayani. Saya nggak tahu di sini siapa, mungkin anak pemimpin, anak hamba-hamba Tuhan, anak pendeta, anak pasukan yang hampir seringkali nggak pulang gitu ya. Dan seingat saya, mama saya yang melayani ya. Kalau papa saya masih dalam proses menyerahkan dirinya kepada Yesus ya. Saya seingat saya, mama saya gak pernah anterin saya sekolah. Gak pernah bantuin saya ngerjain PR. Bahkan kadang nih ya, saking dia sibuk, kalau saya cuma nanya nih kalau saya mau ngerjain PR, "Mah, ini bahasa Inggrisnya apa sih? Aku gak bisa." "Aduh, nanti aja kamu cari sendiri," gitu mama saya ya. Karena dia sibuk. Dulu buat saya gini, gimana sih nih. Terus Tuhan lumayan lah kasih saya anugerah otak lumayan. Saya terpilih ikut Olimpiade Matematika. Wah, suami saya luar biasa ya. Gak terima dia.
Oke, lanjut ini intermezzo. Saya terpilih, tapi lombanya tuh selalu hari Minggu. Ya, itu jam mama saya istirahat. Terus ada sekali saya bilang gini, "Ma, ayo anterin aku mau lomba olimpiade." Terus mama saya gini, ya dulu lah dalam kemanusiaannya ya, itu jubah hamba Tuhannya lagi gak dipakai. Dalam kemanusiaannya. Aduh, capek tahu ini hari Minggu. Kenapa sih kamu harus ikutan kayak begini hari Minggu? Iya, tapi aku dipilih, masa dipilih aku tolak. Ya udah pergi. Terus dia drop saya di tempat di satu sekolah. Terus saya ikut lomba, begitu saya pulang dia jemput. Terus saya tuh bersyukur ya punya mama tuh rendah hati ya. Ya tapi nggak semua mama rendah, nggak semua orang tua saya tahu punya hati terbuka seperti itu. Tapi saya bersyukur lah. Terus hari itu mama saya bilang begini, "Kak," dia panggil saya kakak, "Kak, maaf ya, Mami ditegur Tuhan. Gimana sih kamu dikasih anak pinter malah dimarahin ikut olimpiade? Aneh banget sih jadi orang tua," kata Tuhan itu. Terus saya bilang gini, "Ya iya Mak, gak apa-apa." Tapi saya bersyukur saya punya mama rendah hati. Tapi saya tahu rasanya jadi anak pemimpin yang mungkin kau gak punya banyak waktu dengan orang tuamu. Orang tuamu sibuk. Apalagi di pelayanan seperti Mahanaim dan Bahtera ya. Ini pelayanan kesibukannya 10 kali lipat dibanding pelayanan lain, percayalah. Beban yang mereka tanggung setiap hari itu 10 kali lipat. Kenapa? Karena mereka harus gendong bangsa. Mereka harus gendong dunia, saudara. Tapi saya bersyukur ini orang-orang yang punya warisan ilahi. Saya mau bilang siang hari ini, kalau engkau anak hamba Tuhan, engkau keponakan hamba Tuhan, engkau punya pemimpin, hari ini kau sedang pelayanan di bawah seorang pemimpin yang kau tahu dia punya tanggungan besar. Mari lihat bahwa dia punya warisan ilahi. Gak mudah jadi anak pemimpin. Ada tuntutan demi tuntutan. Tuntutan apa? Ya kamu harus warisin dong orang tuamu. Kamu harus jadi lebih besar dong dari dia. Ada hari-hari, ini hari itu Mahanaim belum besar. Saya mau main sama teman-teman aja gak boleh. Kenapa harus ikut ibadah? Dulu seluruh jiwa saya meronta-ronta. Kenapa sih? Kenapa sih gini banget gitu? Jadi anak hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini. Warisan ilahi itu yang bikin saya dari umur 6 tahun ketemu Yesus. Umur 17 tahun Yesus datang ke kamar saya. Sejak hari itu saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya gak peduli dia buat apa. Mungkin ada banyak orang bilang anak muda gak ngerti artinya berkorban. Iya mungkin. Tapi saya tahu ada beberapa kalian yang kalau Tuhan minta sesuatu kalian beri dengan air mata, saya tahu. Ada beberapa kalian, mungkin orang tuamu menyakiti hatimu dan kau berjuang buat mengampuni, itu korbanmu. Ada beberapa dari kalian, engkau pengen sesuatu, engkau berdoa dan Tuhan belum jawab, itu korban. Nanti ada banyak pemimpin-pemimpin keren yang akan sharing. Mari tangkap warisan ilahi dari mereka. Saya kemanapun saya pergi saya bilang begini, saya berdiri di sini. Dan mungkin saya bisa khotbah hari sini. Saya orang yang bisa khotbah di depan ini adalah dulu orang yang beli ayam Kentucky aja gak berani. Aneh banget pokoknya. Boro-boro bisa ngomong di depan dan lihat wajah kalian. Gak mungkin. Gak mungkin banget. Pertama kali saya dulu berdiri di depan kelas ngomong, itu saya goyang-goyang gini. Lu kenapa sih bikin puting beliung katanya. Saya gak sadar tapi nervousnya ampun sampai bergetar. Gak sanggup berdiri di depan orang. Boro-boro di depan abang-abang Kentucky aja gue gak sanggup. Apalagi di depan orang. Tapi ada sebuah warisan ilahi yang membuat saya hari ini saya berdiri di depan orang. Dimanapun, di Korea, di Malaysia, di Australia, saya berdiri dengan kuat depan mereka dan saya bilang, mari Tuhan pengen jumpai kalian. Kenapa? Karena ada warisan ilahi. Nanti apapun yang di-sharingkan, kalau yang punya catatan catat, tangkep. Saya misalnya ada yang bilang begini, saya itu udah lewatin segala sesuatu. Dan saya dapat sebuah kunci untuk masuk hadirat Tuhan.
Wah, teman-teman bilang begini. Saya ingat ya, saya cerita satu aja sebelum saya serahkan. Waktu saya kuliah, mungkin umur sekitar 19 tahun. Saya ingat saya dengar khotbah Bu Iin tentang mendengar suara Tuhan atau apalah saya lupa. Terus ada satu statement beliau gini. Ada orang-orang itu punya karunia-karunia tertentu. Ada orang yang punya karunia, dia baru menyebut sekali satu patah kata, Tuhan. Tuhan itu langsung datang. Gak perlu nyanyi satu chorus, gak perlu nyanyi satu lagu, gak perlu tekan-tekan tuts musik, cuma Tuhan. Tuhan langsung datang. Hari itu waktu saya dengar itu, buat saya itu rema. Dan saya bilang gini, aku mau yang itu. Aku mau Tuhan. Aku mau dong. Cuma menghela sedikit dan bilang gini, Roh Kudus, sahabatku, jalan ya. Dan dia datang. Dan saya kejar itu. Karena buat saya itu rema. Dan itu yang buat hari ini Tuhan itu berkati luar biasa. Ada hari-hari saya kayak gini nih, ini kita orang-orang sibuk nih ya di sini. Hari ini saya sambil di kapal nyari-nyari sinyal, ngurusin kerjaan. Dan saya udah gak tahu deh Tuhan, Engkau yang ngurusin. Habis ini pulang langsung saya harus buat laporan. Udahlah Tuhan, Tuhan yang ngurusin. Tapi saya lihat dia atur semuanya sedemikian rupa. Gak pernah Tuhan utang dalam hidup ini, amin. Kau yang udah layani Tuhan mungkin 2 tahun, 3 tahun. Percayalah, lihat mereka yang di depan yang nanti akan sharing. Tuhan gak pernah utang. Lihat yang masih muda-muda nanti sharing, kau akan lihat. Mau jelek apapun karakternya, aslinya ya. Tapi karena dia hidup buat Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh gak pernah utang, percayalah. Semua engkau yang berikan hidupmu buat pelayanan. Kalau engkau jangan ambil yang jelek, gak ada manusia tidak mengecewakan. Percayalah dalam hidup ini, semua manusia bisa mengecewakanmu. Jadi percuma kecewa sama manusia. Karena emang manusia mengecewakan. Tapi kalau kamu ada di sini, kamu ada di sini karena Tuhan. Percaya, Tuhan yang saya kenal gak pernah utang. Dia pasti berkati, dia pasti jawab di saat yang tepat seperti lagunya, amin. Amin. Mari tangkap warisan ilahi sekali lagi.